Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Kembali lagi dalam mata kuliah opini publik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang agenda setting. Apa sih agenda setting itu? Teori agenda setting dikembangkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Serikat, yaitu Walter Lippmann. Beliau menyatakan bahwa publik akan bereaksi berdasarkan gambar yang ada di kepalanya, atau pikiran, atau pseudo-environment. Misalnya, ketika seseorang sering menyaksikan tayangan kriminal, mereka akan menjadi paranoid dan menganggap bahwa dunia itu penuh dengan kejahatan. Artinya, media berhasil membentuk realitas yang diyakini oleh masyarakat. Pada prakteknya, media harus mampu menentukan apa yang dianggap penting untuk diketahui oleh masyarakat, dan bukan sebaliknya. Mengapa demikian? Karena media harus selektif dalam menyebarkan berita atas keterbatasan halaman maupun durasi. Asumsi agenda setting merupakan proses di mana media massa mampu menentukan apa yang sedang publik pikirkan. Ketika sebuah media massa dapat mengarahkan sebuah berita yang dianggap penting maupun yang dianggap tidak penting, maka publik akan terpengaruh. Fungsi agenda setting. Fungsi agenda setting ada 3, yaitu agenda media, agenda publik, serta agenda kebijaksanaan. Agenda media merupakan di mana prioritas masalah-masalah yang harus dibahas harus ditentukan terlebih dahulu. Agenda publik merupakan agenda di mana masalah yang ditentukan harus berkaitan dengan publik agar dapat mempengaruhi dan berinteraksi. Kemudian agenda kebijaksanaan merupakan agenda di mana prioritas masalah dan pengaruh publik dikaitkan dengan pembuat kebijaksanaan. Contohnya dalam kasus Prita Mulyasari, yaitu seorang ibu muda yang dipenjara karena mengeluhkan pelayanan sebuah institusi melalui email di sebuah mail list. Kemudian media massa mengeksposnya. Setelah itu muncullah dukungan dan simpati untuk pembebasannya. Sampai-sampai masyarakat mengadakan aksi solidaritas Koin Peduli Prita dalam rangka membantu Prita dalam memperoleh uang untuk bayar denda kepada Rumah Sakit Omni Internasional. Contoh angle agenda setting hukuman pelaku korupsi. Agenda pertama yaitu menentukan siapa pelaku korupsinya. Agenda kedua, pengungkapan modus atau motif apa korupsi itu dilakukan. Agenda ketiga, apa saja barang buktinya, serta siapa yang menangkapnya. Agenda keempat, berapa kerugian yang diderita oleh negara. Agenda kelima, yaitu pembacaan bagaimana ancaman pidananya. Agenda keenam, proses hukum dan persidangan. Agenda 7, yaitu di mana terdapat drama keluarga pelaku. Agenda 8, penentuan vonis. Agenda 9 yaitu pengajuan banding, kasasi, serta peninjauan kembali. Agenda 10, solusi penegakan anti korupsi. Tahapan jurnalistik agenda setting kasus korupsi. Pertama, dugaan adanya korupsi. Liputan sifatnya investigasi dengan mengumpulkan bukti. Kedua, tekanan untuk mengungkap kasus korupsi yang meningkat. Liputan mendesak penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus dengan menunjukkan kasus serupa. Ketiga, aparat penegak hukum menindaklanjuti pengungkapan kasus korupsi. Liputan berisi perkembangan kasus. Keempat, aparat penegak hukum menaikkan status hukum. Liputan pengawasan kinerja kejaksaan. 5. Proses persidangan berlangsung. Liputan sidang korupsi. Keenam, vonis. Bandingkan vonis dengan kasus yang lain. Proses hukum. Berikut adalah proses yang terjadi dalam hukum, yaitu 1. Pembacaan dakwaan. Kedua, pembacaan eksepsi. Pembacaan eksepsi merupakan penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa disertai dengan alasan-alasannya. 3. Pembacaan pledoi oleh JPU.
Pledoi merupakan pembelaan untuk memperoleh putusan hakim yang membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Keempat, putusan sela. Putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan hakim sebelum hakim memeriksa pokok perkara, baik pidana maupun perdata. Kelima, pemeriksaan alat bukti. Keenam, pembacaan tuntutan. 7, replik. Replik merupakan jawaban penggugat dalam hal baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas gugatannya. Kedelapan, duplik. Duplik yaitu jawaban tergugat terhadap suatu replik yang diajukan oleh penggugat. Dan yang terakhir adalah vonis, yaitu hukuman yang diberikan kepada tergugat. Sekian materi pada malam hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.